Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemula itu berharap mempunyai domba F1 dari keturunan full blood Dorper. Tetapi seringkali kita mendapatkan domba yang jelek. Domba F1 atau domba F2 atau keturunan dari Dorper yang bagaimana akhirnya ketika kita pelihara hasilnya mengecewakan. Tenang saja, saya akan ketemu sama seorang praktisi peternakan yang punya full blood Dorper, kemudian dikawinkan dengan berbagai indukan-indukan crossing, hasilnya jadi F1. Tonton terus videonya sampai selesai, saya akan ketemu sama Mas Deka. Assalamualaikum Mas Deka. Waalaikumsalam. Sehat hari ini ya? Sehat, alhamdulillah. Mas, ada yang bertanya gini ya, Slawi Farm itu ada berapa banyak sih sampai hari ini dombanya? Alhamdulillah, sampai hari ini kita berkembang di populasi sekarang itu 1.600 ekor. Alhamdulillah. 1.600. Dari jenis domba apa saja, Mas? Kami di sini memang mengembangkan domba-domba unggul. Yang pertama kita Dorper, yang kedua Awasi. Nah, yang ketiga itu ada juga domba Merino. Nah, yang keempat ini domba Suffolk. Nah, Suffolk ini yang terbaru, Pak Bambang. Pak. Berarti ada berapa banyak? Total di sini ada sekitar yang 4. Full blood itu ya? 4 yang full blood itu. Nah, ya. Terus penjualannya gimana? Melayani kemana saja? Kami penjualan sampai dari Jawa Barat itu ada, Jawa Timur sendiri juga ada. Kemarin itu yang terbaru kepingin dari luar Jawa, Kalimantan sama Lampung, kepingin order dari sini langsung. Slawi Farm. Ono sing ini Mas, pemula iku. Tapi tuku loro telu sungkan rek. Gak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Dilayani ya? Dilayani. Teman-teman satu pun kita layani. Begitu jangan khawatir. Oke. Sebagai peternak di Slawi Farm ini sebagai pioner, tentu saja tidak intinya untuk edukasi para peternak yang lain. Atau paling tidak sharing lah. Sama-sama peternak kan beda pengalaman. Mas, agar mereka itu tidak tertipu gitu. Gimana? Nah, untuk mengenal Dorper F1 itu kita kasih resep-resepnya lah ya untuk F1. Jadi yang pertama, kalau teman-teman itu ingin membeli Dorper F1, pastikan di farm mana jenengan membeli. Oh gitu. Karena tidak semua farm itu punya full blood. Untuk dapat F1 itu kan mesti pejantan full blood yang digunakan. Terus betinanya boleh cross texel, boleh yang lain-lainnya, tapi pejantannya ini harus full blood. Itu rumusnya, itu pejantannya harus full blood. Harus pejantan full blood untuk dapat anakan F1. Nah, gitu. Bisa jadi kalau di peternakan itu nggak ada full bloodnya, terus dia ngomong ini anaknya F1, gitu. Nah, mesti mungkin dia beli dari peternakan lain akhirnya, atau ya bisa jadi ngaku-ngaku padahal bukan F1, ini bahaya. Berarti untuk pemula disarankan? Untuk pemula disarankan satu, memastikan farm ini track recordnya jelas. Itu menurut punya saya. Full blood itu ya? Full blood, ya, minimal gitu. Dia punya full blood. Karena dialah nanti pencetak itu. Kalau misalkan membelinya itu jauh, Mas. Kalau jauh tenang saja, jangan khawatir, bisa langsung video call, langsung lihat barangnya. Gitu. Terus lihat di penimbangan, terus lihat di channel-channel itu. Iya. Kan banyak Slawi Farm ini diliput dari berbagai macam channel teman-teman. Betul. Jadi yang satu farm itu terpercaya lah. Gitu ya. Kita di Slawi Farm betul-betul menjaga kualitas itu. Gitu ya. Berarti kita beli F1 sudah ada bapaknya di full bloodnya ada. Memang lahiran di sini, anunya di sini gitu. Jadi jelas F1. Lah ciri-cirinya Mas, ciri fisik. Nah, ciri fisik. Untuk ciri fisik F1 langsung saya tunjukkan. Nih teman-teman bisa kita lihat. Pertama untuk F1 itu memang ada yang bilang, Pak, apakah F1 itu mesti blackhead, kepala hitam? Ya kan orang awam begitu ya. Orang awam punya anggapan harusnya blackhead. Gitu. Harus ngikuti Ternyata dari banyak beranak di sini teman-teman, kecenderungannya itu enggak semuanya blackhead. Oh gitu. Jadi ada F1 misalnya kayak gini. Nah, ini ada tampilan. Ini bukan blackhead ya teman-teman. Jadi ada hitam putihnya anaknya ini. Tuh, ini ada hitam putihnya dari anaknya ini. Berarti bukan blackhead ya? Bukan blackhead. Ya. Ini tapi F1 Mas. F1. Memang ada warna hitamnya, tampilannya seperti ini. Tapi bisa kita lihat itu sudah tidak murni lokal 100%. Itu dari ibu apa?
Ibunya kalau yang ini dari cross texel. Oh gitu. Nah, dari cross texelan ya. Jadi kalau teman-teman lihat, satu dari ini ada di pahanya itu padat. Saya pegang aja. Gewesit teman-teman. Yeah. Wow. Ini jantan ya teman-teman. Nah, gewesit ini F1. Ini kita lihat satu dari wajah. Nah, dari wajahnya ini ada hitam-hitamnya, memang ada putihnya juga. Tapi dari sisi pantat ini teman-teman, Ya. kalau teman-teman Ciri lihat, khasnya ya. ciri khasnya Semok nama. sudah semok. Oh, Nah, lemu ini seginian. oh gitu ya. Oh padat gitu ya. Padat. Ini Mas. F1. Kalau umur kurang lebih ini baru umur di 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah, 3 bulan. 3 bulanan ya. 3 bulanan kalau ini. Oh gitu. Dorper memang cenderung agak pendek teman-teman. Jadi dia agak pendek tapi pewadet daging, terus gesitnya ini juga, terus wajahnya itu ikut mulai muncul hitam putih. Padahal cross texel sendiri warna aslinya putih. Warna Oh, gitu. aslinya dia Ya. itu cross texel itu di putih. Ibunya putih ya. Iya. Berarti ini bisa campuran sama dorper itu. Dorper ini kita lihat sebagai contoh aja teman-teman. Kalau pengen lihat yang Ini. cuman yang ini sudah laku ini Pak, yang kepala hitam ini. Kepala hitam itu. Itu Ya, F berapa? F2? F1. F1. F1 juga kan semua termasuk yang Ya. ada sungunya itu, ada tanduknya itu. Betul. Itu F1 ini. Tapi ibu apa? Kalau ini dari bapak yang dia jenis ada Garut. Jadi bukan bapaknya. Ibunya dari ada Garut. Oh, induknya Garut. Ya. Dia kalau Garut satu. Ini kita ambil saja contoh. Nah, saya bantu. Nah. Ini contoh Jadi, betina yang Garut dari F1. ya, betina Garut. Yang tadi itu Iya. betina Texel yang tadi Betinanya itu. cross texel. Kalau ini Yang Garut. ini Garut. Garut itu nanti ada dominan tambahan di tanduk. Oh, ada Nah, tanduknya. ini tanduk Ya. teman-teman. Awasit ini teman-teman. Kayak dagingnya. Nah, dengan Garut teman-teman, dia telinganya ini kecil. Oh, gitu. Kecil tapi muncul. Kalau betina Garutnya sebelumnya itu telinganya ini kecil, Perung. nggak muncul. Kayak perung gitu ya. Ah, sekarang ini ada dominan di tanduk Oh, itu sama ikut, dominan di telinga. ikut bapaknya ya. Nah, ini betina Garut, bapaknya full blood dorper. Gitu. Coba kita bandingkan sama ini, telinganya lebih. Iya. Nah, teman-teman. Lebih gede ya. Telinganya Soalnya lebih gede. ibunya Texel itu telinganya Ya, ombol ya. cross texel. Sebelumnya Oh, gitu ya teman-teman. ibunya sudah ada. Ini saya sampai derumus Jadi, keringetan. kesit ya. Kausit. Iya, luar biasa. Jadi ini. teman-teman kalau mau F1 dorper, pantatnya tuh semok-semok, badannya itu juga dia lebih berisi, ada hitam putihnya sedikit, walaupun tidak blackhead. Terus dari pertumbuhannya. Dari pertumbuhan, nah ini perbedaan ya, juga. Umur berapa bulan tadi itu? 2 Kemarin bulan ya? kami waktu itu amati. Jadi yang pertama lokal biasa kita timbang dengan F1 dorper. Umur 4 bulannya lokal itu Ya. ketemu di 16 kilo. 4 bulan ya. Sementara umur 4 bulannya F1 dorper itu sudah dibobot 26 kilo. Misalkan kita sudah dapatkan peternakan yang sudah amanah, Ya. sudah ada bull-bloodnya, kemudian pertimbangan apa lagi yang kita minta keterangan dari peternaknya itu? Nah, memastikan anak ini dari betina apa. Itu penting karena kami pernah mengamati hasil betina komposit, hasil betina dengan Garut, hasil betina dengan cross texel ini ada beda tadi. Nah, misalnya tadi dari sisi telinga, dari sisi ini F1-nya full blood dorper tapi dikawinkan dengan cross-nya cross texel. Oh, gitu. Nah, hasil anaknya begitu. Nah, kalau dengan betina komposit hasil anaknya gini. Nah, terus yang ketiga dengan betina Garut hasil anaknya seperti ini. Nah, itu teman-teman jadi nanti nggak kaget loh. Mas punya aku F1 dorper tapi kok ono tanduke. Oh gitu. Oh ya jelas wong betinanya yang dipakai waktu itu untuk nyilangkan adalah Garut. Terus track recordnya Nah, dilihat dari mananya? yang kedua dari AirTag recording ya. Oh, Recording gitu. itu kita kalau di sini kan ada AirTag-nya itu. Salah satu fungsinya satu kita tahu dia lahir kapan. Berarti ini nanti umur berapa tuh jelas. Di AirTag-nya. Oh, nomor 1470.
kelahiran 20 Mei 2024. Gitu. Oh, berarti ini umur mesti 1 bulan Ya, kalau ketemu tanggal belinya ini. Pasti ya. Pasti. Oh, gitu. Nah, jadi AirTag di telinga itu bukan sekedar hiasan, tapi memang ada data yang bisa dibaca dari tanda di telinga itu, teman. Itu yang pertama, tanggal lahir. Ya. Yang kedua, bapaknya siapa? Misalnya, oh bapaknya ini kalau di kandang kita ada namanya Godzilla, ada yang namanya Tyson. Nah, oh ini dari bapak yang Tyson. Berarti nanti kalau teman-teman beli, Tyson itu nama maksudnya. Tyson itu nama pejantan lampunya. Dorper namanya Tyson. Full bloodnya namanya Tyson. Oh, gitu. Ada lagi full bloodnya namanya Godzilla. Oh, gitu. Nah, misalnya kalau di Slawe Farm ya. Nah, berarti nanti jelas teman-teman. Oh, ini yang bapaknya Tyson, anaknya ini. Kalau bisa nanti anaknya ini tujuannya salah satu AirTag itu adalah agar tidak terjadi kawin silang sedara juga. Sekarang sudah kita dapatkan domba F1 Dorper. F1 Dorper. Misalkan begitu ya. Itu nanti enaknya sampai di rumah dikawinkan dengan apa betinanya? Nah, kalau teman-teman sudah ada F1 Dorper jantan, kalau hari ini kan menurut kami sih betina yang masih unggul untuk digunakan itu 2. Bisa pakai Garut, bisa pakai Cross Texel. Garut lokal maksudnya. Garut lokal. Ya. Nah, gini. Kita menyilangkan itu mesti ada tujuan. Kita ingin mengambil keunggulan dari genetik si jantan misalnya. Dan genetik betina. Kita itu ingin mengambil keunggulan. Itu kita silangkan makanya. Katakanlah Cross Texel, pertumbuhannya bagus, bodinya bagus. Kalau untuk daging dia juga bagus. Disilangkan dengan F1 Dorper. Daging juga bagus, tinggi juga bagus, oke. Disilangkan. Itu supaya dapat keunggulan. Kalau betina Garut cenderung prolifik, bisa beranak 2. Begitu. Terus dia punya sungu. Aku kepingin nyetak ini domba tapi punya sungu. Boleh pakai betinanya Garut, bejantannya F1 tadi. Ini kalau teman-teman bagi yang sudah punya F1 tadi ya. Nah, terus kepingin anaknya kembar. Jadi bisa menggunakan domba Garut sebagai domba prolifik tadi, punya sifat prolifik. Kalau dananya pas-pasan, terus habis beli Dorper F1, terus wedoke gak duwe, sing agak bagus gitu, wedok ya apa? Lokal aja komposit sudah bisa. Tapi yang super gitu ya? Super lah, intinya super itu maksudnya badannya yang nggak terlalu kecil, teman-teman. Beli aja lokal, tapi menurut teman-teman badannya udah bagus. Postur tubuh, postur kaki, nggak cekung, nggak pokoknya kalau terus dilihat juga dari gigi, oh ini memang baru poel, berarti wah sudah sangat layak untuk dikawinkan. Satu ekor Dorper F1 itu kuat mengawini berapa betina? 20, standarnya 20. Biasa, berarti siapkan Nanti aja 20 betina, teman siapkan di koloni dengan F1 Dorper 1. Gitu ya. Kalau pingin ekonomis. Seperti ini Mas ya. Ya. Ini kan ada putih-putihnya. Ya. Putih-putih ini termasuk ini anakan Dorper apa anakan apa ya? Nah, kok ada putih, biasanya kan ada blackhead. Betul. Ada hitam-hitamnya. Ini kita sebut tetap ini F1-nya dari Dorper. Gitu. Teman lebih jeli, satu tidak terpatok dia harus blackhead. Memang dia akhirnya ada hitam-hitamnya seperti itu. Hitam-hitamnya ada cenderung di kepala, pokoknya ada cenderung di kepala, di badan tuh ada sedikit. Nah, tapi ada juga di sini lahiran kita cek F1 tapi anaknya putih. Nah, ini betina gen lokalnya dia lebih kuat berarti. Tapi yang nanti membedakan pertumbuhan. Oh gitu. Pertumbuhan tidak bisa dibohongi. Pasti beda ya. Beda. Tapi warnanya mungkin ikut ibunya gitu. Iya, betul. Nggak masalah ya. Cuman bedanya nanti di harga jual kadang Pak. Begitu. Kalau putih sama yang kalau blackhead tadi ya. Sekedar putih polos, harganya tuh beda. Kalau ada hitam putihnya kan orang cenderung lebih yakin. Nah itu kita jual misalnya yang ada harga putihnya itu kan 100.000 per kilo. Nah kalau yang ada putih polos gini toh itu kadang 90.000. Padahal sebenarnya sama ya. Padahal sebenarnya F1. F2. Nanti pertumbuhan, bobot itu yang membedakan. Mas, ini kan teman-teman sudah menyimak keterangan sampean. Terus kepingin tuku. Iya. Kira-kira Slawe Farm menyediakan nggak yang F1 yang ada yang 100.000 atau 80.000 gitu? Ada ya? Siap, kita menyediakan teman-teman untuk yang harga 90.000 itu
teman-teman mudah-mudahan bisa beli minimal di atas 5 lah. Begitu ya. Atau minimal 5 kita kasih potongan. Oke, habis ini kita review Mas. Nah, Siap itu. ya. Jadi, Mana Mas? Anaknya Dorper tadi. nah, mau ini. Ini. Nah, Ini Dorper F1. iya, ini juga Ini yang F1 dijual ya? juga dijual. Jual ya. Jadi kalau teman-teman ingin membeli bisa langsung ke sini. Ada Betul. juga yang F1 itu hitam putihnya hanya di Ya. mata seperti itu, di kepala. Ya, ini Itu ada teman-teman. Oh, 1 kilo berapa? 90.000 sampai 100.000. Kalau kayak gini nih biasanya di 90.000 per kilo. Begitu ya. Apalagi teman-teman beli banyak, wah Ini diskon. kalau di road berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada kurang lebih di sini 7 ekor. 7 ekor ya. 7 Oke, ekoran. teman-teman ya. Silakan ini pumpung durung di si Iwong ini. Nah, Passwordnya aku habis nonton Agro TV tahunya. iya. Nanti sama Pak Deka nanti. Ini nanti mau buat kurban bisa. Kalau teman-teman pilih juga untuk dijadikan pemacek, misalnya yang ini, yang itu ya bisa juga. Iya. Monggo. Semua jantan Mas ya. Jantan. Luar biasa ini.